Hai guys, kembali lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyepetin waktu untuk nonton video kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal dulu ya. Hari ini aku bakal bahas satu film live action yang berjudul The Promised Neverland. Aku yakin pasti banyak nih dari antara kalian yang mungkin udah pernah baca komiknya atau nonton animenya. Tapi ini live actionnya juga bagus banget guys, jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Ceritanya tentang sekelompok anak yang tinggal di panti asuhan, tapi sebenarnya mereka ini disiapin untuk jadi makanan para iblis. Nah, gak usah lama-lama, aku bakal langsung ceritain ke kalian. Tapi seperti biasa, aku minta tolong dulu ya guys buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi ceritanya ada sekumpulan anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Anak-anak ini kelihatan ceria dan penuh semangat. Mereka semua diurus sama seorang wanita yang biasa mereka panggil mama. Di panti asuhan itu mereka selalu dikasih makanan yang enak dan sehat. Terus mereka juga dapat pelajaran dan rutin ikut ujian. Di situ ada 3 anak yang selalu dapat nilai paling tinggi. Cowok yang rambut putih ini namanya Norman, cewek yang rambut oranye namanya Emma, dan cowok yang rambut hitam namanya Ray. Tapi nggak cuma belajar, di sana mereka juga selalu main bersama. Pokoknya semua anak ini ngerasa deket banget, udah kayak saudara. Nah, tapi panti asuhan itu punya satu aturan. Anak-anak di situ gak ada yang boleh keluar dari batasan pagar ini. Terus sama kayak panti asuhan pada umumnya, satu persatu anak di situ juga bakal pergi kalau udah diadopsi. Hari itu gilirannya bocil cewek yang namanya Connie ini. Mereka semua ikut seneng lihat Connie akhirnya diadopsi. Setelah beberapa saat, Norman dan Emma nemuin kalau boneka kesayangannya si Connie ketinggalan. Akhirnya mau mereka susulin, kayaknya si Connie masih belum terlalu jauh kan. Norman dan Emma langsung lari menuju gerbang. Pas nyampe, di situ kelihatan sepi banget, gak ada siapa-siapa, cuma ada mobil ini. Dan mereka langsung kaget banget pas ngeliat Connie ada di dalam mobil itu. Tapi kondisinya udah gak bernyawa dan ada bunga yang menancap di dadanya. Udah gitu kedengeran suara yang mengerikan guys. Norman dan Emma langsung ngumpet di bawah mobil. Mereka bener-bener terkejut karena di situ muncul sosok yang mengerikan. Ini tuh iblis. Para iblis itu bilang kalau daging manusia dari panti itu tuh kualitasnya tinggi, rasanya enak. Ternyata selama ini anak-anak itu bergiliran jadi makanan untuk para iblis. Bahkan katanya semakin pintar semakin enak juga tuh rasa dagingnya. Norman dan Emma nggak bisa percaya, apalagi pas ngeliat kalau si mama ternyata ada di situ. Terus mama juga bilang dia punya stok 3 anak paling pintar yang rasanya udah pasti lezat. Di tengah pembicaraan mereka, iblis ini nyium ada bau manusia. Dicek dong di bawah mobil, untung Emma dan Norman udah berhasil kabur. Mereka langsung lari sekencang mungkin dan balik ke panti. Mereka masih gak bisa percaya sama apa yang tadi mereka lihat. Si Emma cuma bisa nangis. Norman berusaha nenangin dan bilang kalau mereka berdua pasti bisa kabur dari panti itu. Masalahnya mereka gak mungkin cuma kabur berdua. Gak mungkin kan mereka ninggalin anak-anak yang lain. Norman dan Emma juga sadar, pantes aja nih mereka semua punya tato di leher. Ya karena dari awal mereka dianggap kayak hewan ternak, disiapin untuk jadi makanan iblis. Mereka juga jadi penasaran sama dunia luar yang ada di balik pagar ini. Jadi walau dilarang, mereka tetap loncat. Ternyata di luar pagar itu masih ada tembok yang tinggi gini guys. Mereka harus nyiapin rencana dulu supaya semua anak panti bisa ngelewatin tembok itu. Tiba-tiba kedengeran ada ribut-ribut di panti, jadi mereka balik. Salah satu anak panti ada yang hilang tersesat pas lagi main. Anehnya si mama nggak panik, dia ngeluarin sebuah alat terus pergi, dan nggak lama dia udah balik ngebawa anak yang hilang itu. Norman dan Emma jadi sadar kalau mereka semua punya benjolan kecil di telinga kan. Ternyata itu tuh alat pelacak. Makanya mama bisa tahu lokasi semua anak panti. Setelahnya Emma dan Norman mulai nyiapin tali untuk manjat tembok yang tinggi itu. Kebetulan Ray yang rambut hitam ini ngedenger obrolan mereka. Akhirnya mereka ngasih tahu semuanya. Dan walau nggak ngeliat langsung, tapi Ray percaya sama apa yang mereka bilang. Jadi mereka bertiga sepakat nih, bakal sama-sama cari cara supaya anak-anak panti bisa keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Mama baru aja manggil pengasuh baru untuk ngebantu dia, namanya Kron. Ternyata si Mama curiga sama perilaku Emma, Norman, dan Ray yang aneh. Makanya dia nyuruh si Kron buat ngawasin mereka. Kehadiran Kron bikin mereka jadi sulit nih.
Tapi Emma dan yang lainnya nggak kehilangan akal. Mereka ngajakin anak-anak yang kecil ini buat main kejar-kejaran. Sebenarnya tujuannya buat ngelatih anak-anak itu biar fisiknya kuat, tapi ya dengan cara yang nggak mencurigakan. Mereka bertiga juga akhirnya ngasih tahu rahasia mengerikan itu ke dua anak lain yang seumuran sama mereka, namanya Don dan Gilda. Awalnya ya mereka kaget, tapi akhirnya mereka setuju buat bantu Emma, Norman, dan Ray untuk ngatur rencana kabur. Nah, tapi setelahnya Norman ngerasa salah satu anak panti ada yang berkhianat dan diam-diam ngelaporin semuanya ke Mama. Norman bilang dia curiga sama Don dan Gilda. Jadi katanya dia udah ngasih tahu Don dan Gilda tempat mereka nyimpen tali untuk kabur. Kalau sampai si Mama tahu, berarti ya mereka yang ngelapor. Bener nih, si Mama selalu dapet info di kertas kayak gini. Tapi ternyata itu semua jebakan Norman untuk Ray, guys. Dari awal dia curiganya sama Ray. Dan yang tahu lokasi tali itu cuma mereka bertiga. Don dan Gilda sih nggak tahu. Makanya jadi ketahuan kalau Ray yang ngelapor. Dia akhirnya langsung ngaku. Jadi sebenarnya dari kecil Ray udah tahu kalau mereka bakal dijadiin makanan iblis. Makanya dia bikin kesepakatan sama Mama. Dia minta supaya Mama nyerahin dia paling terakhir pas usianya udah 16 tahun aja. Si Mama setuju dengan syarat Ray harus jadi bawahannya. Terus sebenarnya waktu itu juga Ray yang ngumpetin bonekanya Connie supaya Norman dan Emma ngecek ke gerbang biar tahu semuanya. Tujuannya baik, supaya mereka nyusun rencana untuk kabur dan si Mama juga percaya sama Ray. Emang itu tujuannya dari awal, biar nanti si Mama bisa ditipu-tipu. Cerdik banget ya. Nah, pas anak-anak ini lagi ngumpul dan nyusun rencana lagi, si Kron tiba-tiba nyamperin mereka. Kron bilang kalau dia sebenarnya ada di pihak mereka. Dia bakal bantu anak-anak ini kabur. Jadi dia tuh pengen jadi pengganti Mama. Makanya kalau anak-anak ini berhasil kabur, Mama bakal dihukum para iblis kan. Dan nantinya Kron jadi bisa ngegantiin posisi Mama di panti itu. Kron ngasih tahu mereka kalau 1000 tahun lalu manusia dan iblis berperang. Sampai akhirnya ada kesepakatan. Iblis gak akan nyerang populasi manusia asalkan mereka disediain makanannya cukup. Makanya panti asuhan ini ada. Mereka dijadiin makanan dan manusia di luar sana bisa bebas dari gangguan iblis. Tapi besokannya si Mama nyuruh Kron ninggalin tempat itu. Ternyata dia udah ngerasa curiga. Diam-diam Kron juga ninggalin sebuah pulpen. Sebenarnya ini tuh alat yang bisa ngebantu anak-anak itu untuk kabur. Kron akhirnya pergi dan di gerbang dia ketemu sama nenek pengawas. Mama ternyata ngelaporin kalau Kron ngebantu anak-anak itu untuk kabur. Dia akhirnya dijadiin makanan iblis juga, guys. Sementara ini tuh juga hari dimana anak-anak itu bakal kabur. Emma dan Norman bakal masang tali di tembok. Sementara Ray yang bakal ngalihin perhatiannya Mama. Di luar dugaan, ternyata Mama sadar duluan sama rencana anak-anak ini. Jadi dia kunciin si Ray di sebuah ruangan dan dia susulin si Emma dan Norman. Di situ dua anak ini tetap berusaha ngalahin Mama dan kabur. Tapi sayang, rencana mereka bener-bener gagal, guys. Dengan teganya, si Mama matahin kakinya Emma dan sekarang mereka nggak bisa kemana-mana. Bahkan Mama juga bilang kalau besok Norman yang bakal dikirim untuk jadi makanan iblis. Malam harinya, Norman bener-bener gemeteran karena tahu kalau besok dia bakal jadi korban. Tapi dia berusaha kuat di depan Emma dan Ray. Mereka udah nyuruh Norman buat kabur duluan aja sendirian. Norman gak mau, karena kalau dia kabur, salah satu dari Ray dan Emma mungkin bakal gantiin dia untuk jadi makanan iblis. Tetap aja Norman disuruh kabur dulu. Pokoknya nanti mereka bakal cari cara lagi untuk bisa kabur juga. Keesokan harinya semua udah disiapin. Norman juga udah berhasil manjat tembok. Tapi dia malah balik dong, dia nggak jadi kabur. Ternyata dia malah bikinin peta arah supaya nanti Ray, Emma, dan yang lainnya tahu harus kemana setelah berhasil manjat tembok. Jadi Norman ikhlas ngorbanin dirinya supaya yang lain bisa selamat. Di situ Emma bener-bener gak kuat harus berpisah sama Norman karena mereka deket banget kan. Mama ngebawa Norman ke gerbang dan kelihatan nih udah ada iblis yang siap menyantap dia. Setelahnya Emma dan Ray jadi pendiam. Mereka kayak udah pasrah sama semuanya. Si Mama juga bilang semuanya bakal percuma, mereka gak akan bisa kabur. 2 bulan berlalu dan malam itu Emma nemuin Ray karena besok tuh hari dimana Ray bakal jadi korban. Ternyata selama ini mereka cuma pura-pura nyerah aja, guys. Mereka sebenarnya punya rencana. Karena Mama cuma fokus ngawasin Ray dan Emma, dia nggak sadar kalau Don dan Gilda udah ngelatih anak-anak di situ supaya siap untuk kabur. Setelahnya Emma pura-pura panik, dia bilang Ray ada di balik api ini. Pas Mama ngecek di pelacak, bener guys, dia jadi panik dan berusaha madamin apinya.
Padahal sebenarnya itu cuma baju kosong. Alat pelacak di telinganya Ray udah dilepas dan ditaruh di situ untuk ngejebak si Mama. Sebelumnya, Emma juga terpaksa harus minta maaf ke anak-anak yang kecil karena nggak bisa ngebawa mereka di rencana kali ini, terlalu beresiko. Tapi dia janji bakal ngejemput mereka nanti pas mereka udah lebih besar. Emma, Ray, dan yang lainnya udah berhasil naikin tembok, tinggal pindah ke seberang nih pakai seutas tali. Anak-anak yang kecil juga berusaha ngulur waktu dengan nahan-nahan si Mama. Dia juga jadi bingung karena lokasi anak-anak itu nggak bisa dilacak. Ternyata mereka udah ngelepas pelacak di telinganya. Hampir semuanya udah berhasil nyebrang nih, tinggal Emma yang terakhir. Tapi si Mama udah keburu nyusul. Emma tetap nekat nyebrang, dan si Mama udah siap-siap memutusin talinya. Tapi ternyata nggak dia lakuin guys, dia malah tersenyum lega lihat mereka berhasil kabur. Karena di dalam hatinya dia sayang banget sama anak-anak itu. Dan satu alasan lainnya, sebenarnya diam-diam Ray ini anak kandungnya Mama. Makanya dia senang lihat Ray bisa kabur. Setelah gagal ngejalanin tugasnya, si Mama akhirnya dihukum dan dijadiin makanan untuk iblis. Sementara setelah lari cukup jauh dan kelihatannya udah aman, emang ngeluarin pulpen yang ditinggalin sama Kron. Ternyata isinya tuh sinar berbentuk burung yang ngarahin mereka ke kota yang aman untuk mereka tuju. Ya, itu tadi ceritanya guys. Gimana? Kalian suka nggak? Berikutnya aku bakal ceritain kalian film-film yang seru lagi. Jadi bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video.